Ulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai, silakan salah satu memimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu absen, perkenalan nama saya Haula Araida Fatah. Kalian bisa panggil Bu atau panggil Kak juga boleh. Soalnya kita umur kita kan jaraknya nggak beda jauh, jadi bisa panggil Kak gitu juga ya. Saya absen dulu. Ahmad Yafi, ada? Hadir, Kak. Almira Kalisa, Hadir. Fahmi Hidayat. Hadir, Kak. Jadi baca handout yang Ibu kirim di Google Classroom. Kita review materi sedikit nih. Ada yang ingat ciri-ciri yang dimiliki makhluk hidup itu apa saja? Ada yang mau menjawab? Ya, mereka bernafas, lalu dapat berkembang biak, lalu mereka melakukan perpindahan juga dari satu tempat ke tempat yang lain. Apa saja makhluk hidup menurut sistem 5 kingdom itu? Saya Kak, Oke, ada satu Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. sip. Benar ya yang dikatakan temannya tadi. Jadi makhluk hidup menurut 5 sistem kingdom itu ada Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan Animalia. Nah, kalian lihat gambar-gambar ini kan ya. Di sini ada gambar apa saja. Semua penyakit ini disebabkan oleh apa? Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu. Tujuan pembelajaran hari ini pertama, Ibu harap kalian dapat menjelaskan sejarah penemuan virus. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi ciri dan karakteristik virus. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan struktur dan bentuk-bentuk virus berkaitan dengan fungsinya. Kita lanjut ke sejarah penemuan virus ya. Siapa saja penemunya, kemudian bagaimana penelitiannya, sudah ada yang membaca? Sudah. Oke, siapa saja penemunya kira-kira? Adolf Meyer. Iya. Selain itu? Dmitri Ivanovsky. Benar. Kemudian? Martinus Beijerinck. Iya. Benar. Satu lagi? Wendell Stanley. Benar sekali. Nah, benar ya yang dikatakan temannya itu. Pertama, ada penelitian Adolf Meyer. Pada tahun 1880, Adolf Meyer itu melakukan penelitian terhadap tanaman. Nah, ada yang bisa menjelaskan kira-kira bagaimana ini penelitiannya? Dia meneliti tentang penyakit yang ditemukan pada tumbuhan tembakau. Oke, Ibu jelaskan saja ya. Nah, penelitiannya Adolf Meyer itu, pertama beliau itu meneliti tentang daun tembakau yang berpenyakit. Nah, kemudian daunnya itu dihaluskan. Nah, setelah dihaluskan oleh Adolf Meyer, daunnya itu diekstrak. Nah, ekstrak daun tembakau yang berpenyakit ini tadi, karena daunnya ini kan berpenyakit, ekstraknya otomatis juga tembakau yang berpenyakit. Nah, daun tembakau yang berpenyakit ini kemudian disemprotkan ke tanaman tembakau yang sehat. Nah, ternyata setelah disemprotkan itu, tanaman tembakau yang sehat itu menjadi
sakit. Nah, jadi Adolf Meyer itu menyimpulkan bahwa tanaman tembakau yang berpenyakit ini bisa menular ke tanaman tembakau yang sehat tadi, sehingga tanaman yang sehat tadi juga menjadi sakit. Dmitri Ivanovsky ya, pada tahun 1892. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana percobaan yang dilakukan oleh Dmitri Ivanovsky pada penelitian ini? Oke, ya sudah. Kalau begitu Ibu jelaskan ya. Nah, penelitian Dmitri Ivanovsky itu pertama itu juga hampir mirip dengan Adolf Meyer tadi. Namun Dmitri ini dengan cara daun tembakau yang berpenyakit tadi itu dihaluskan juga. Kemudian setelah itu disaring ekstrak tembakau. Jadi yang dihaluskan ini tadi disaring. Nah, ini jadi filtratnya kan. Yang air di bawah sini itu jadi filtratnya. Nah, filter daun tembakau yang berpenyakit tadi itu disemprotkan ke tembakau yang sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat itu jadi tembakau sakit. Kemudian ada penelitian dari Bering pada tahun 1897. Nah, pengamatannya Bering ini itu sama dengan pengamatan Dmitri Ivanovsky. Bedanya apa? Bedanya agen yang menginfeksi tanaman tembakau itu disebut dengan virus lolasaring. Maksudnya, Bering ini menamakan agen yang bisa menginfeksi tanaman tembakau sebelumnya yang diteliti oleh Adolf Meyer dan Dmitri Ivanovsky. Nah, jadi yang agen yang menginfeksi tanaman tembakau tersebut disebut dengan virus lolasaring. Kemudian yang selanjutnya ada penelitian dari Stanley. Nah, Wendell Meredith Stanley ini melakukan penelitian pada tahun 1935. Beliau menganalisis dan mengkristalkan virus penyebab penyakit mosaik pada daun tanaman tembakau. Jadi beliau itu mengkristalkan agen mikroorganisme tadi yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Maaf. Kemudian Wendell Meredith Stanley tersebut memberi nama virus tersebut dengan tobacco mosaic virus atau biasa disebutnya itu TMV. Virus TMV atau virus tobacco mosaic virus. Selanjutnya, ada yang mau menyebutkan ciri-ciri virus itu apa saja? Virus berukuran sangat kecil, Kak. Iya, benar ya. Terus yang lain apa lagi? Bentuknya bervariasi. Mengandung DNA atau RNA. Bereproduksi di dalam sel inang. Nah, ciri-ciri virus itu, yang pertama, virus itu merupakan partikel yang bersifat parasit obligat pada sel atau makhluk hidup. Parasit obligat pada sel itu bagaimana? Nah, maksudnya virus itu tidak bisa hidup kalau tidak dalam sel makhluk hidup. Jadi, virus itu kalau tidak berada dalam sel makhluk hidup, dia tidak hidup. Dia hanya sebuah partikel jika di udara. Tapi kalau di dalam sel makhluk hidup, dia hidup. Kemudian bersifat aseluler. Nah, bersifat aseluler ini maksudnya virus itu tidak memiliki sel. Kemudian berukuran sangat kecil, benar ya tadi yang dikatakan temannya, atau berukuran mikroskopis. Nah, ukurannya itu berkisar sekitar 20 sampai 300 milimikron. Kemudian memiliki satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA saja, nggak bisa punya dua-duanya ya. Nah, virus dapat dikristalkan seperti benda mati, kemudian hanya dapat bereproduksi jika dalam sel hidup. Nah, sekarang menurut kalian virus, mana ciri virus sebagai makhluk hidup dan mana ciri virus sebagai benda mati? Kalau yang makhluk hidup itu dapat bereproduksi, Kak. Ya. Terus lainnya? Benar. Nah, ciri makhluk hidup sebagai makhluk hidup itu ada yang dapat bereproduksi jika berada dalam sel hidup. Nah, jadi
virus ini juga bisa berkembang biak. Nah, kemudian virus yang sebagai benda mati itu antara lain dapat dikristalkan itu seperti benda mati. Kemudian bersifat seluler atau tidak memiliki sel itu. Dan selain itu yang virus sebagai makhluk hidup adalah dia juga memiliki asam nukleat ya meskipun hanya satu. Selanjutnya, struktur tubuh virus. Ada yang bisa menjawab ini strukturnya? Bagian-bagiannya apa saja? Kepala virus. Ya, yang mana yang kepala? Kemudian yang B apa? Asam nukleat atau DNA. Benar, asam nukleat. Nah, yang C? Leher. Benar ya. Yang D? Selubung ekor. Ya, benar. Kemudian yang E? Serabut ekor. Benar. Ini bagian kepala semua ya ini. Nah, ini bagian kepalanya ada kapsid. Kapsid ini adalah lapisan yang melindungi asam nukleat atau DNA nih. Kemudian ini adalah bagian lehernya benar, dan ini bagian ekor. Nah, yang D ini bisa disebut dengan selubung ekor. Kemudian yang E ini adalah serabut ekor. Fungsi bagian tubuh virus itu yang pertama ada kapsid. Nah, fungsi kapsid itu sebagai pemberi bentuk pada virus. Virusnya itu apa saja? Ada yang mau menjawab? Siapa ini tadi? Najna. Oke. Silakan. Bentuknya ada yang batang, bola, huruf T, sama polihedral. Jadi bentuk-bentuk virus itu ada yang bersifat batang, yang berbentuk batang. Kemudian ada yang berbentuk polihedral. Polihedral ini bentuknya itu dia segi banyak gitu ya. Kemudian ada bola, berbentuk bola, dan ada yang berbentuk huruf T. Ini gambar bentuk virusnya. Contohnya ada yang berbentuk batang ini misalnya virus dari tobacco mosaic virus. Virus dari tanaman tembakau yang tadi, yang menghasilkan bercak kuning tadi, itu berbentuk batang virusnya. Ada yang berbentuk polihedral, contohnya adalah adenovirus. Ada berbentuk bola, HIV penyebab AIDS, dan influenza yang menyebabkan kita flu itu. Berbentuk T, misalnya itu bakteriofag. Nah, bakteriofag ini biasanya menyerang bakteri. Jadi kan bagian-bagiannya apa enggak? Siapa ini? Katon. Oh ya, Katon. Silakan. Yang nomor 1 itu materi genetik. Ya. Yang nomor 2-nya itu kapsomer kapsid. Ya, benar. Yang nomor 3 itu kapsomer. Ya. Nomor 4 glikoprotein. Nomor 5 materi genetiknya lagi. Terus nomor 6 amplop membran. Nomor 7 glikoprotein. Nomor 8 materi genetik. Nomor 9-nya kapsid. Terus nomor 10-nya itu kepala. Nomor 11 materi genetik. Nomor 12 selubung ekor. Terus nomor 13-nya serat ekor. Benar ya yang dikatakan sama teman kalian Katon ini. Jadi selanjutnya ada klasifikasi virus. Kira-kira ada yang tahu nggak? Virus dapat dikelompokkan berdasarkan apa saja? Berdasarkan kandungan asam nukleatnya. Cara replikasi. Jenis penyakit yang ditimbulkan. Yang pertama berdasarkan asam nukleatnya. Kira-kira ada yang tahu berdasarkan asam nukleatnya itu dibagi jadi apa sama apa? RNA dan DNA. Benar.
Jadi berdasarkan asam nukleat itu dibagi menjadi RNA dan DNA ya. Bentuk ikosahedral, bentuk helikal, dan kompleks. Ya benar ya. Ada ikosahedral, helikal, kompleks. Berdasarkan jenis sel inangnya, ada yang tahu? Yang menyerang manusia, hewan, tumbuhan, dan bakteri. Berdasarkan jumlah kapsomernya, ada yang bisa menjelaskan? Virus yang memiliki 32 kapsomer, 60, 72, 162, dan 252. Iya benar. Berdasarkan ukuran dan morfologinya, ada yang bisa menjelaskan, dan berdasarkan ada tidaknya membran, ada yang bisa menjelaskan tersusun atas lipoprotein dan glicoprotein. Jadi ada selubungnya itu, lapisannya itu ada lipoprotein dan glicoproteinnya. Kemudian ada dia tidak memiliki lapisan lain, hanya nukleokapsid gitu saja, nggak ada lapisan membrannya. Contohnya itu yang nggak ada lapisannya itu ada adenovirus, kemudian ada coronavirus tadi. Nah, sedangkan yang ada membrannya itu contohnya ada coronavirus, kemudian ada rhabdovirus, ada paramyxovirus. Ada pertanyaan? Mau menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini? Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah mempelajari struktur, bentuk, dan fungsi virus, Bu. Klasifikasian virus. Secara lengkap, virus itu terdiri dari kepala, leher, dan ekor. Nah, bentuk virus ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk bata, bola atau bola, polihedra, dan berbentuk T. Kemudian klasifikasi virus tadi dapat diklasifikasikan berdasarkan sel inang, kemudian berdasarkan asam nukleatnya, berdasarkan jumlah kapsomer, berdasarkan bentuk dasarnya, dan berdasarkan morfologinya. Kita akhiri pembelajaran sampai hari ini. Sebelumnya, untuk minggu depan kita belajar tentang reproduksi virus dan peranan virus ya. Jadi kalian bisa belajar. Kalau begitu salah satu siswa bisa memimpin doa menutup pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih hari ini. Maaf kalau saya menyampaikannya kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.